bookworms, welcome to the Cozy Library and welcome to Review 101. Jadi, kadang-kadang tuh emang suka ada yang nanya ke aku gimana sih cara mereview yang bener dan bagus. Walaupun awalnya aku belajar sendiri, tapi aku akan bagikan apa yang aku dapat dari mereview buku selama 3 tahun ini. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga kalian bisa cek link karya karsa aku di bawah buat yang mau dukung aku lebih lanjut dan dapat konten-konten lainnya. Link karya karsa aku ada di bawah. Oke, that's it and let's go. Yang pertama aku mau cerita kenapa aku bisa jadi reviewer buku. Jadi awalnya aku tuh cuman iseng join komunitas Bookstagram. Bookstagram itu adalah suatu komunitas yang suka review buku dan foto-foto buku di Instagram. Akhirnya aku buat akun Bookstagram karena aku tertarik sama foto-foto lainnya yang bagus-bagus. Dan dari situ awalnya aku belajar review buku. Dulu aku tuh punya satu kesalahan waktu aku review buku. Kalau aku baca review aku yang dulu itu cenderung didominasi sama cerita dari bukunya. Jadi kayak itu sih namanya bukan review ya kalau aku lihat-lihat sekarang. Review itu adalah suatu hal dimana kamu menceritakan si isi bukunya gitu, atau kayak pendapat kamu tentang bukunya. Makanya waktu kamu mereview, review itu nggak boleh didominasi sama isi cerita bukunya. Karena kalau cuman blurbs atau isi bukunya, calon pembaca juga bisa baca sendiri kali gitu. Nah, waktu itu penerbit Spring itu mengadakan event cari reviewer buat buku Always and Forever Lara Jane. Akhirnya aku cobain join dengan review everything dan ternyata terpilih. Dan dari situ aku jadi belajar review. Makin lama, makin sering mereview, ya makin tajam lah kemampuan aku dalam mereview. Bisa makin cepat mereviewnya, nggak perlu waktu yang lama. Buat meregenerate kata-kata itu kayak udah otomatis gitu. Jadi kalau kamu baru jadi seorang reviewer, jangan berkecil hati dulu karena mereview itu memang proses gitu. Oke, next lanjut. Gimana sih caranya review yang baik dan benar? Jadi langkah pertama dalam mereview sebuah buku adalah kita menceritakan isi bukunya dalam satu paragraf yang singkat. Nah, karena kita akan berfokus pada pendapat kita tentang bukunya, yang mau orang tahu kan itu ya. Kalau isi bukunya mereka bisa baca sendiri, jadi untuk isi buku kamu selipkan satu paragraf pendek aja. Nah, makanya dalam meringkas isi buku ini harus non-spoiler, nggak ada spoiler sama sekali, dan harus ringkas. Aku akan kasih contoh dari buku aku sendiri, If I Stay. Jadi, If I Stay bercerita tentang Karina, seorang pelajar yang ingin masuk ke Universitas Kesenian, tapi dia ditentang oleh orang tuanya, dan sejak saat itu dia mengalami berbagai masalah. Mulai dari orang tuanya yang ingin bercerai, juga ada seseorang yang meneror dia, entah siapa orangnya. Dia mulai merasa down, dia mulai merasa depresi, dan perlahan-lahan hal itu menghancurkan kehidupannya dia. Kira-kira apa ya yang bakal dilakukan Karina? Nah, kayak gitu loh. Jadi ngambil intinya aja tanpa ada spoiler. Sesudah itu barulah kalian boleh masuk ke bagian review yang pendapat ini. Tapi pendapat ini juga harus objektif. Apa itu objektif? Objectivity adalah kamu harus menilai dengan adil tanpa campur tangan perasaan gitu. Misalnya, kalau kamu nggak suka sama penulisnya, dalam review itu nggak boleh dibawa gitu. Jadi harus beneran apa pendapat kamu secara jujur tentang bukunya. Nah, pendapatnya ini bisa dari berbagai sisi, dari alur, penokohan, karakteristik tokoh, pemilihan judul, mungkin cover, dan masih banyak yang bisa dibahas. Apa yang kalian dapatkan, apa yang didapatkan ini akan subjektif kan, berbeda-beda apa yang orang dapatkan dari suatu buku. Makanya ada beberapa bagian yang mungkin memang boleh subjektif, tapi untuk hal-hal yang teknis kayak penulisan, mungkin kalau bukunya diterjemahkan, gimana terjemahannya dan sebagainya, yang teknis seperti itu harus objektif. Setelah kalian ceritakan dari berbagai sisi, barulah kalian bisa kasih rekomendasi. Jadi, kalian kasih rekomendasi kira-kira buku ini tuh cocok untuk pembaca yang seperti apa. Misalnya tadi If I Stay. Kalau kalian suka romance remaja yang manis di masa-masa SMA, kalian bisa coba baca If I Stay. Kayak gitu loh. Terus ada pertanyaan lainnya nih, kayak misal kita nggak suka sama suatu buku, boleh nggak sih kita ngasih review yang negatif
sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi tetap ada etika dalam review. Jadi, aku bakal kasih contoh nih. Misalnya, dari buku aku sendiri ya. Misal aku bilang, buku ini tuh di awal-awal alurnya terlalu lambat, banyak hal yang nggak perlu. Tapi sebenarnya kalau hal-hal yang nggak perlunya dibuang, buku ini akan jadi lebih menarik. Nah, itu adalah negatif review yang membangun, karena di sana kamu kasih saran juga, dan kamu ngomongnya kalem gitu. Atau kalau kamu menulis, kamu nggak nulis yang marah-marah, pakai caps lock jebol, gimana gitu. Sementara bandingkan kalau aku cuman bilang, buku ini awalnya bosenin banget, pokoknya itu jadi turn off point-nya, alurnya lambat banget, pokoknya bosen banget deh baca buku ini. Itu adalah negatif review yang nggak membangun, karena cenderung kayak menjelek-jelekan bukunya gitu loh, nggak ada masukan sama sekali dari review itu. Dengan kalian menyampaikan review kalian secara sopan, menulis dari buku itu juga nggak akan tersinggung, karena menulis suatu buku kan perlu usaha yang nggak mudah ya. Oke, sekian review 101 dari aku. Kalau masih ada yang mau kamu tanyakan, boleh tulis di kolom komen di bawah, and I'll reply to it later. Dan kalau kamu punya pengalaman mereview juga, kamu bisa diskusikan di kolom komen di bawah. Oke, thank you for watching, happy reading, and bye-bye.